Halo Bapak Ibu Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur dan juga berterima kasih rasanya kita dapat berkumpul kembali pada hari ini di kebaktian rumah tangga. Saya berharap Bapak Ibu Saudara sekalian tetap dalam keadaan sehat, tetap dalam keadaan yang bersemangat menghadapi pandemi, terutama masa-masa PPKM yang diperpanjang kali ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan bersama-sama memulai KRT kita pada hari ini. Kita akan bersama-sama bernyanyi lagu pembuka dari Kidung Jemaat nomor 407, baitnya yang pertama dan yang kedua. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, Bapa Sang Pemelihara hidup kami mau bersyukur, berterima kasih atas segala penyertaan-Mu, sehingga pada hari ini kami dapat bersama-sama berkumpul untuk kembali merenungkan dan juga merasakan hadirat-Mu. Kiranya Engkau memberkati di dalam setiap renungan, pembacaan, agar kami dapat mengerti, dapat sama-sama belajar dari perenungan kami pada hari ini. Terima kasih Bapa, hanya ke dalam nama-Mu saja kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Jemaat sekalian, firman dan renungan yang pada hari ini dibawakan terambil dari Efesus yang keempat, pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-16. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu Jemaat sekalian. Kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda di bawah perikop yang diberikan LAI. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua.
Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripada nyala seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap orang, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Semikian jauh pemberitaan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kiranya dapat diberkati dalam setiap pengajaran. Amin. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, apa kabarnya? Sekarang kita akan bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Jika berbicara tentang perusahaan, apa yang ada di benak Bapak Ibu Saudara? Menurut saya, kalau berbicara tentang perusahaan itu sangat erat kaitannya dengan sebuah sistem, sebuah tatanan yang tertata dengan rapih. Mulai dari pemimpin perusahaan tentunya, terus juga manajer, HRD, dan juga segala macamnya, sampai kepada bagian-bagian staf maupun satpam dan juga petugas kebersihan. Perusahaan menurut saya itu bagai sebuah tubuh. Semuanya saling berhubungan, semuanya saling melengkapi. Dan juga kalau satu tidak berjalan dengan baik itu pasti dirasa kurang. Ya Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, ini sangat mirip dengan yang digambarkan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus menggambarkan bahwa kehidupan berjemaat, terutama jemaat di Efesus, yang dia beri contoh, jemaat di Efesus adalah jemaat yang berbeda-beda. Kehidupan kita sebagai kehidupan berjemaat pun sama. Kita memiliki perbedaan. Tetapi Rasul Paulus di dalam bacaan kita pada hari ini mau sama-sama mengingatkan kita bahwa kita adalah tubuh. Kita adalah satu tubuh. Kita adalah tubuh Kristus. Kristus sebagai kepalanya dan kita sebagai bagian-bagian dan anggota-anggota tubuh. Kita melengkapi satu sama lain, saling terhubung satu sama lain karena kita memiliki Kristus sebagai kepala. Di ayat 7 juga mengingatkan bahwa tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Bapak Ibu Jemaat sekalian, ayat ke-7 ini mengingatkan kita bahwa diri kita satu sama lain dengan orang lain dalam konteks kehidupan kita berjemaat dan juga bermasyarakat, masing-masing memiliki keunikan dan juga masing-masing diberikan anugerah oleh Tuhan. Kristus sebagai kepala memelihara kita untuk kita dapat bersama-sama berjalan sebagai satu tubuh. Keunikan kasih karunia yang diberikan oleh Tuhan itu merupakan bentuk nyata di dalam pemeliharaan Tuhan ke dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Tidak bisa dipungkiri bahwa Providentia Dei,
pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan, keberbedaan kita dengan orang lain, dengan jemaat sendiri pun itu merupakan pemeliharaan Tuhan. Seperti tubuh, masing-masing memiliki bagian-bagiannya, masing-masing memiliki karunia sendiri-sendiri. Organ hati untuk keperluan lain, organ jantung untuk keperluan lain, kulit kita untuk keperluan lain. Semuanya saling berkesinambungan. Dan Kristus sebagai kepala adalah orang yang mengepalai dan juga memberikan jalan kepada kita untuk menjadi contoh bahwa kasih Kristus, pemeliharaan Tuhan, providensia Dei nyata di dalam kehidupan kita. Saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara baca kembali di ayatnya yang ke-16. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Ini mengingatkan kita kembali bahwa tiap orang sudah diberi kasih karunia. Masing-masing dari kita sudah diberi kasih karunia untuk saling menopang dan juga untuk mengembangkan kasih itu kepada sesama kita. Kesadaran kita akan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah hal yang sangat perlu untuk kita sadari. Kehidupan kita masing pribadi tidak bisa dilepaskan dari kehidupan dalam Kristus. Terutama di masa-masa sekarang ini, Bapak Ibu Saudara. Keberadaan kita dalam kesatuan di dalam Kristus dapat menjadi semangat kita untuk dapat hidup menjadi berkat bagi sesama. Di masa sekarang ini saya mau mengajak untuk Bapak Ibu Saudara dan juga saya dalam menghadapi pandemi ini di dalam kenyataan bahwa kita hidup dalam keberbedaan. Namun di satu sisi juga kita memiliki kesatuan dengan Kristus. Kita memiliki pos-pos masing-masing. Kita memiliki karunia yang diberikan oleh Tuhan masing-masing. Di masa pandemi kali ini juga kita mau diajak untuk bisa sama-sama merasakan bahwa pemeliharaan Tuhan itu nyata. Walaupun kita saat ini sedang tidak bisa bersama-sama saling berdekatan, kita harus menjaga jarak. Tapi Bapak Ibu Saudara, keberbedaan kita di dalam Kristus dan juga kesatuan kita dengan Kristus itu nyata bahwa kita perlu untuk bisa sama-sama menopang satu sama lain. Dengan bentuk juga peduli kasih yang digarap oleh penatua, itu juga salah satu bentuk bahwa kesadaran kita menyadarkan kita bahwa kita ini adalah satu tubuh di dalam Kristus. Kita terhubung satu sama lain untuk saling menopang. Kiranya kita bisa sama-sama saling menopang, kita bisa sama-sama saling terhubung di dalam satu tubuh dengan Kristus sebagai kepala di masa-masa berat ini dan di masa-masa yang akan datang. Kiranya firman Tuhan memberkati kita pada hari ini. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa pemelihara kehidupan kami, providensia Dei nyata di dalam kehidupan kami. Kami tahu Bapa, kami sadar bahwa kami lemah. Kami hidup dalam ketakutan di masa-masa pandemi ini. Tetapi Bapa, kami yakin dan percaya Engkau mau senantiasa menyertai kami. Tak lepas juga Bapa, pada hari ini kami mau diingatkan kembali bahwa kehidupan kami adalah kehidupan satu tubuh di dalam Kristus.
Kami hidup bersama-sama dengan Engkau. Kami hidup sebagai anggota tubuh dan Engkau sebagai kepala. Bapa, kiranya Engkau yang mau memberkati kami di dalam setiap langkah hidup kami, pergumulan kami bersama-sama sebagai jemaat GKP Cianjur, agar kami dapat saling topang, agar kami dapat saling menghargai, dan juga kami dapat saling support satu sama lainnya. Karena kami yakin dan percaya kami adalah satu di dalam Engkau. Kami adalah satu keluarga besar GKP Jemaat Cianjur dan juga satu keluarga besar masyarakat di Kabupaten Cianjur. Bapa, kiranya Engkau yang mau senantiasa memberkati, senantiasa menyertai kami, senantiasa ada di dalam kehidupan kami, terutama bagi jemaat kami, Bapak Ibu yang sedang sakit, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kiranya Engkau yang mau menyertai mereka di dalam setiap obat-obat yang mereka makan, makanan yang mereka konsumsi, dan juga vitamin-vitamin yang mereka konsumsi. Bapa, Engkau yang mau kiranya ada di dalam setiap obat, makanan, dan setiap apa yang dilakukan oleh jemaat GKP Cianjur. Bapa, kami yakin dan percaya Engkau senantiasa ada menyertai kami di dalam setiap kehidupan kami. Kiranya Engkau yang memulihkan juga Bapa setiap pandemi yang kami hadapi kali ini. Kami tahu Bapa bahwa kami takut, bahwa kami sadar kami lemah, kami rentan Bapa. Tapi di dalam kerentanan kami yakin dan percaya Engkau senantiasa menyertai kami Bapa. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan melanjutkan kehidupan kami. Kiranya Engkau yang menyertai kami, memperlengkapi kami Bapa. Terima kasih Bapa, hanya ke dalam nama-Mu saja kami berdoa, dan kami akan tutup doa kami dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat sekalian, kita akan bersama-sama menutup ibadah kita, kebaktian kita pada hari ini. Mari saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 249, baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah di berdamai bersejahtera dengan pengasihan.
ke kehidupan kita masing-masing. Kiranya renungan pada hari ini dapat menjadi pengingat kita bahwa kita harus bisa merasakan providentia Dei di dalam kehidupan kita. Dan juga kiranya kita dapat saling topang di masa-masa kali ini. Dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran Bapak Ibu Saudara di dalam Kristus Yesus. Amin.